Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Siapa yang mengarahkan mereka? Bagaimana mungkin mereka menuju ke pintu darah yang membara? Kilatan kebingungan menembus mata emas naga air lapis baja hitam ketika terbentang di sana. Apakah mereka memiliki semacam peta yang membuat mereka tahu tentang lokasi pintu darah Blazing? Huff. Makhluk terbang hitam lapis baja besar mencibir lalu berbicara dengan suara yang tajam, kamu terlalu memikirkannya. Apakah kamu melihat kekuatan tempur mereka? Jika mereka benar-benar tahu tentang keberadaan pintu darah berkobar, mereka pasti akan mengambil rute alternatif. Kembali ketika kita masih tahap keempat Dewa Dunia, tidak ada dari kita yang berani mengambil risiko mendekati pintu darah tercahaya meskipun kita tahu keberadaannya di dalam Pulau Heart Lake. Jika mereka datang untuk mengambil risiko itu, aku tidak berpikir bahkan seseorang akan dapat mempertahankan kehidupan kecil mereka. Yah, bahkan jika mereka tidak pergi ke sana dan malah hanya lewat, mereka masih akan mengalami kesulitan untuk tetap hidup. Petik 2. Pintu darah berkobar. Tempat yang menakutkan. Bahkan dengan pintu itu sendiri ditutup, itu masih sangat berbahaya. Setelah terbuka, itu tidak akan menjadi mimpi buruk. Bentuk kehidupan lapis baja hitam itu semuanya mendesah. Tidak ada satu di antara mereka yang berani melewati pintu darah berkobar, mengetahui kemampuan mereka sendiri. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Jika mereka berempat mati di sana dan menyebarkan berita bahwa wilayah ini sangat berbahaya, aku tidak berpikir seorang kultivator lain akan melewati untuk waktu yang sangat lama untuk datang. Kita harus kembali tidur. Petik 2. MN. Bentuk kehidupan lapis baja hitam ini merasa bermasalah. Tanggung jawab mereka sedemikian rupa, selama kelompok Sui Ying tidak mendekati daerah yang lebih penting, mereka tidak perlu bertindak. Namun, sebelum itu terjadi, mereka ingin membiarkan keempatnya bergerak bebas untuk sementara waktu, mungkin bahkan membiarkan mereka memperoleh beberapa harta jika mereka cukup beruntung. Itu akan lebih baik. Dengan melakukan itu, mereka diharapkan akan melihat lebih banyak penjajah memasuki wilayah mereka. Bahkan saat itu, mereka tidak bisa pergi hanya dengan mengirim harta sendiri, karena itu akan dianggap sebagai pelanggaran tugas. Hal seperti itu akan mengubah mereka menjadi abu segera. Ayo kejar mereka dan paksa mereka pergi ke arah yang berbeda. Ya, kita bisa membuat mereka pergi ke arah lain. Ada persimpangan di jalan sekitar 15 juta kilometer di depan. Mari kita paksa mereka di luar sana. Petik 2. Selama mereka mengubah arah di sana, mereka tidak akan bisa mendekati pintu darah yang membara. Bentuk kehidupan lapis baja hitam ini membuat keputusan mereka. Kelompok Sui Ying terbang dengan kecepatan cepat sekitar 300.000 km per detik. Dalam sesaat, mereka sudah menempuh beberapa juta kilometer. Honglong-long gelombang pertempuran sengit dan kejam sedang berlangsung. Sui Ying dan yang lainnya sekarang berada di tengah pertempuran paling berbahaya sejak mereka memasuki gua. Seorang prajurit yang menakutkan, tinggi, dan kokoh berbaju hitam telah melangkah untuk berurusan dengan mereka. Kekuatan tempurnya luar biasa, dan dia kemungkinan besar akan cocok bahkan dengan keberadaan yang kuat. Sui Ying dan yang lainnya kesulitan menahan serangannya. Raja Fu Qiong bahkan dipaksa untuk memuntahkan darah. Pada saat yang sama, sejumlah besar muncul di sekitarnya, diikuti oleh banyak penguasa hitam yang pergi untuk menyerang prajurit lapis baja hitam. Sebagai tanggapan, prajurit yang kokoh mengacungkan kapak besarnya. Setiap gerakannya disertai dengan energi destruktif yang menakutkan yang bisa menghancurkan apapun di jalurnya. Bahkan di Lake Heart Island, di mana hukumnya sangat menekan, serangannya cukup kuat untuk mengubah ruang di sekitarnya menjadi kosong. Ayo lari. Bagaimana kalau melalui jalan yang berbeda? Monark Armadillo Jade mengirim ke yang lain. Ini terlalu melelahkan. Kami hampir tidak dapat bertahan. Lebih dari itu, makhluk lapis baja hitam ini hanya menghalangi jalan kita, seolah dia melindungi bagian tertentu ini. Petik 2. Kita harus terus mengikuti bagian ini, jawab Jing Qiu. Kanan.
Kita harus pergi ke sini, Sue Ying menambahkan. Jika mereka mengubah arah, mereka akan mendapati diri mereka berseberangan dengan senjata dewa sejati yang tersembunyi. Raja Fu Qiong juga melangkah dengan berkomentar, monster hitam lapis baja ini menghalangi jalan ini. Apakah dia mencoba memaksa kita ke jalan lain? Siapa tahu, dia mungkin memimpin kita ke dalam perangkap. Petik 2. Itu mungkin, Monark Armadillo Jade setuju. Satu partai memiliki satu anggota yang sangat kuat, sementara yang lain terdiri dari 4 orang yang bekerja bersama. Sue Ying menunjukkan 1-3 keterampilan rahasianya yang paling kuat, keterampilan rahasia yang berhubungan dengan domain yang ia sebut penjara. Jing Qiyu dan Raja Fu Qiong keduanya menyerang menggunakan prajurit dewa mereka yang dimurnikan darah dan kekuatan tempur Monark Armadillo Jade adalah yang paling mendalam dari keempat. Dia akan selalu bertindak pada saat yang paling penting, memungkinkan kelompok untuk berkoordinasi dengan sempurna. Setelah beberapa saat berkelahi, Sue Ying dan yang lainnya membebaskan diri dari sang pejuang dan terus menyusuri jalan setapak. Prajurit tinggi dan kokoh yang mengenakan baju besi hitam berhenti mengejar mereka, memasang ekspresi dingin ketika dia melihat mereka pergi ke kejauhan. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam, mereka sudah mati untuk mengambil jalan itu. Aku bahkan mencoba membantu mereka, mencoba memberi mereka kesempatan untuk hidup sedikit lebih lama, tetapi mereka masih memutuskan untuk bergegas menyusuri jalan ini. Apapun itu, bagaimanapun, kami tidak diizinkan untuk benar-benar mengajar mereka. Jika mereka mencari kematian, biarkan mereka menemukannya. Petik 2. Kata-katanya bergema di seluruh area sekitarnya yang, bagaimanapun, terisolasi dari semua teknik kepanduan. Sue Ying dan yang lainnya belum pernah mendengarnya. Mereka masih memiliki tugas, dan mereka tidak berani menentangnya. Meskipun sifatnya egois, mereka memiliki sedikit ruang untuk bergoyang dalam lingkup tugas yang ditugaskan kepada mereka. Lebih jauh ke ujung lorong, Sue Ying dan yang lainnya mengambil waktu untuk beristirahat. Raja Fu Qiong dan Jing Qiyu sedikit lebih terluka daripada yang lain. Monark Armadillo Jade adalah kelompok yang paling licin dan licik, dan dia benar-benar tampak sama sekali tidak terluka. Kekuatan matahari bercahaya Sue Ying memberinya kekuatan dan kecepatan besar yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran jarak dekat, sehingga kerusakan yang ia dapatkan juga sedikit lebih ringan. Sementara itu, baik Jing Qiyu maupun King Fu Qiong tidak berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Keahlian mereka lebih terletak pada penggunaan diagram arai. Untungnya, makhluk-makhluk lapis baja hitam itu masing-masing hanya bertanggung jawab atas satu wilayah saja. Jika mereka bertindak bersama, kita mungkin sudah mati sekarang, Monark Armadillo Jade bergumam. Makhluk dari sebelumnya itu terlalu kuat. Kami hanya berhasil nyaris menolaknya dengan bekerja sama. Petik 2. Sue Ying juga memiliki suasana hati yang lebih serius. Untungnya kami memiliki Monark Armadillo Jade untuk membantu kami. Dengan hanya kita bertiga, kita mungkin sudah mati untuk binatang buas itu. Petik 2. Memang, kekuatan tempur Monark Armadillo Jade adalah yang tertinggi dari kelompok mereka. Keyakinannya yang memungkinkan dia untuk hanya melangkah pada saat pertempuran yang paling penting, serta kekuatan tempurnya meninggalkan Sue Ying dengan kesan yang baik. Memang, ini adalah seorang ahli yang dekat dengan keberadaan kuat dalam kekuasaan, sebanding dengan saudara sulung tertuanya, Hui Ming. Ini bukan kata-kata kosong. Aku hanya menjalani kehidupan yang sederhana selama bertahun-tahun sekarang, Monark Armadillo Jade membelai dagunya, merasa cukup senang. Ayo pergi. Kita harus bergerak lebih jauh ke jalan ini, kata Raja Fu Qiong. Tinggal terlalu lama di satu tempat mungkin hanya mengundang bahaya yang tidak dibutuhkan. Mari kita lanjutkan. Sue Ying mengangguk juga. Keempat melanjutkan lebih jauh ke dalam dengan langkah jahe. Jalan di depan tampak lebih aman dalam sekejap, menunjukkan tidak lebih dari serangan menyelinap sesekali dari makhluk lapis baja hitam, tetapi kekuatan tempur mereka masih cukup untuk menahan penyergapan ini. Lagi pula, sangat jarang bagi makhluk untuk mencapai tingkat yang sebanding dengan keberadaan yang kuat.
Gegej gelombang pekikan burung lapis baja hitam mulai menyebar melalui koridor, diikuti segera oleh divisi burung menjadi lebih dari 1.000 mayat yang menyerang semua orang dalam kelompok Sueying secara bersamaan. Keempat terus maju di jalan sambil memblokir serangan yang masuk. Koordinasi atasan mereka memungkinkan mereka untuk melawan burung-burung ini dengan cukup baik. MN. Berhati-hatilah. Monark Armadillo Jade tiba-tiba mengirim pesan. Sueying juga memperhatikan jalan di depan mereka. Di suatu tempat di depan mereka tampak sebuah daerah luas yang luas dengan gua yang kosong di gunung. Di dalam wilayah yang sangat luas ini dia samar-samar bisa melihat cakram berwarna merah darah. Dengan betapa kuatnya mata Sueying dan yang lainnya, mereka masih bisa melihat jalan di depan dengan cukup jelas meskipun penglihatan mereka terhalang. Piringan itu kelihatannya meliputi area dengan luas sekitar 500.000 km, warnanya merah, dan ada berbagai pola bilah dan pedang yang terukir di permukaannya. Apakah itu pintu? Sueying tidak tahu harus bagaimana. Dis besar itu sangat mirip pintu bundar yang diletakkan tepat di lantai. Bahkan ada tanda vertikal kiri kanan di tengahnya, tampaknya ditempatkan di sana untuk memungkinkan orang mendorongnya terbuka. Sebuah pintu ditempatkan rata di lantai. Sueying dengan cepat memperhatikan pola pisau dan pedang pada Dis, serta berbagai pola pembuluh darah, dan itu tidak lama sebelum dia mendeteksi niat membunuh yang tak berujung dan aura berdarah keluar dari itu. Setiap anggota terakhir dari grup ini adalah seorang ahli, dan mereka secara alami dapat merasakan ancaman yang tak terlihat datang oleh Dis. Itu jauh lebih mengerikan daripada makhluk lapis baja hitam yang mereka temui sebelumnya. Hua! Kelompok Sueying bepergian dengan kecepatan tinggi, jadi itu tidak lama sebelum mereka tiba di daerah kosong. Pada saat itu, burung lapis baja hitam yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti. Itu hanya menggerogoti mereka dari jauh, tampaknya tidak terburu-buru untuk bertindak. Semua orang berhati-hati. Kita perlu memperhatikan pahatan es, Monark Armadillo Jade mentransmisikan ke yang lain. Sueying juga memperhatikan dua baris patung es di dua sisi terpisah dari wilayah ini. Ada sejumlah besar makhluk yang mirip dengan yang dari sebelumnya, kira-kira 100 dari mereka. Ini juga bukan makhluk, kan? Jing Qiyu mengirim ke Sueying. Lagi pula, ada banyak makhluk di sini yang mengambil bentuk patung es. Tidak perlu takut. Mungkin benar bahwa banyak makhluk muncul dari pahatan es, tetapi itu tidak berarti bahwa setiap patung yang kita temui hanya akan berubah menjadi makhluk. Terlepas dari kata-katanya, perasaan mati rasa ringan menyebar melalui hati Sueying. Bahkan salah satu makhluk lapis baja hitam itu sulit dihadapi, jadi untuk melihat dua baris rapi terbentuk dari lebih dari 100 patung es. Jika setiap patung terakhir dibangunkan dan menjadi makhluk, bagaimana mungkin mereka berempat berharap untuk berurusan dengan mereka? Dis itu memancarkan aura darah, serta tekanan berkali-kali lebih menakutkan daripada yang bisa dikeluarkan oleh ketiga leluhur dari Bloodset God Palace kamu. Mata Monark Armadillo Jade dengan hati-hati mengamati sekelilingnya saat ia mengirim pesan ke rekannya. Teman, semua orang memastikan untuk tidak mengkhawatirkan sisanya. Mari kita melangkah ringan dan membuka Dis lalu pindah ke daerah ini dengan cepat. Yang terbaik adalah tidak menyentuh apapun. Petik 2. Sueying, Jing Qiyu dan Raja Fuqiong setuju, mereka bisa merasakan tekanan yang tak terlihat. Pergi, Monark Armadillo Jade segera memerintahkan. Keempat berubah menjadi 4 aliran cahaya yang berbeda ketika mereka mencoba terbang dari samping tanpa berani menyentuh tanah. Namun, saat mereka terbang bersama, ratusan patung es yang berbeda itu membentuk dua barisan rapi. Melihat es di permukaannya pecah untuk mengungkapkan banyak mata yang sudah terbuka. Jelas bahwa mereka semua telah bangun untuk berurusan dengan 4 orang yang membuat jalan mereka. Tidak baik. Menggigil melewati True Deity Heart milik Sueying, diikuti dengan pemandangan seluruh area persimpangan yang menjadi redup. Telinganya berdering, dan detak jantungnya semakin cepat. Aliran darah di tubuhnya berubah kacau, dan dia bahkan kehilangan kemampuan untuk merasakan lingkungannya dengan baik.
Kejutan itu sendiri cukup kuat untuk menembus secara langsung jantung dewa sejati aku secara langsung? Ini. Petik 2. Terlepas dari kemauan Sue Ying yang luar biasa, teror yang ia rasakan berasal dari naluri kelangsungan hidupnya. Ini mirip dengan bagaimana semut mungkin merasakan teror yang luar biasa ketika hendak diinjak manusia. Harus dinyatakan bahwa Sue Ying adalah dewa dunia tahap ketiga, dan pada levelnya, bahkan keberadaan yang kuat memandangnya tidak akan cukup untuk menekannya, menyebabkan jantung dewa sejatinya bergetar, atau mengganggu kemampuannya untuk merasakan lingkungannya. Tapi sekarang, niat membunuh gabungan dari 100 patung es ini telah melakukan hal itu. Di bawah arloji mereka, telinganya berdering, jantungnya berdetak lebih cepat, darahnya mengalir dengan kacau, matanya tidak bisa melihat dengan jelas, dan jantung dewa sejatinya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Jing Qiyu, dewa dunia tahap 4, bisa merasakan hati dewa sejatinya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Visinya menjadi buram, dan dia tidak bisa mengendalikan energi dewa dunia yang mengalir di sekujur tubuhnya. Mengapa mereka begitu menakutkan? Aku tidak akan merasa begitu tak berdaya bahkan ketika menghadapi keberadaan yang kuat. Petik 2. Tidak baik. Cobalah melarikan diri, cepat sekarang. Raja Fu Qiong dan Jing Qiyu serupa dalam cara yang tidak ada yang bisa mengendalikan energi yang mengalir melalui tubuh mereka dengan lancar. Hou gelombang. Hou gelombang. Ekspresi buas di wajahnya, monark armadillo Jade menderu dengan tiba-tiba. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak teknik rahasia yang bisa dia gunakan, hati dewa sejatinya telah lama diperkuat. Karena itu, bahkan setelah terkena gelombang kejut yang sebelumnya kuat, dia masih bisa mempertahankan kekuatan tempurnya. Dia mengeluarkan raungan marah disertai dengan gelombang unik yang menyebar di sekelilingnya dan bentrok dengan gelombang kejut, mengurangi pengaruhnya. Hanya sekali dia melakukan ini Sue Ying, Jing Qiyu dan Raja Fu Qiong mendapatkan kembali posisi mereka. Mereka sekali lagi dapat melihat lingkungan mereka dengan jelas. Lapisan es di permukaan 100 patung es itu akhirnya hancur berantakan, menampakkan penampilan mereka yang sebenarnya, semuanya mengenakan baju besi berwarna darah. Beberapa memiliki sosok humanoid, yang lain adalah binatang buas, dan ada juga beberapa makhluk logam. Terlepas dari bentuknya, setiap orang melepaskan niat membunuh yang kuat ketika mereka menatap kelompok Sue Ying, seolah-olah keempatnya hanya badut yang kikuk. Kamu akan berani datang ke sini dan menantang Blazing Blood Door dengan kekuatan tempur yang menyedihkan itu? Salah satu prajurit lapis baja berdarah mencibir. Hong! 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 Tanpa peringatan, 4 sosok terbang serentak dari barisan tentara lapis baja. Sua. 2 mendekati kelompok itu dari belakang, dan 2 lainnya menghadang mereka dari depan. Masalah seperti itu. Yang mulia, jalan yang telah kamu tunjukkan kepada kami ini benar-benar hebat, Monark Armadillo Jade mengirim pesan kepada yang lain disertai dengan tawa pahit. Bagaimana mereka bisa begitu kuat, Sue Ying hampir tidak bisa mempercayainya. Menurut informasi yang dia kumpulkan, sebagian besar wilayah biasa di Danau Heart Island akan cukup lemah untuk seseorang dengan kekuatan tempur yang kuat untuk bertahan. Semakin dalam, semakin berbahaya, sampai pada titik di mana bahkan Kaisar Dewa Darah atau Dewa Pulau Temporal tidak bisa lagi melanjutkan. Namun, Raja Mo Sue tidak menyembunyikan senjata dewa sejati yang jauh di dalam reruntuhan, pertemuan mereka seharusnya tidak begitu berbahaya. Kami akan mempertaruhkan semuanya, King Fu Qiong mentransmisikan. Matanya dipenuhi kegilaan. Ayo lakukan. Pedang besar muncul untuk mulai melayang di sekitar Jing Qiyu. Tak lama, pedang itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bunuh. Dari 4 prajurit lapis baja berdarah yang datang untuk menghentikan mereka, 1 memiliki sosok wanita dengan kualitas yang mempesona. Tiba-tiba, sebuah mata vertikal muncul tepat di antara alisnya dan menembakkan lampu merah yang menyerang tepat pada satu-satunya wanita dari kelompok Sue Ying, Jing Qiyu. Menghadapi serangan ini, Jing Qiyu merasakan ketakutan naluriah yang mengalahkannya.
Pada saat itulah dia mengerti seberapa lebar jarak antara dia dan prajurit ini. Ini adalah lawan paling menakutkan yang ditemuinya sejak dia memasuki Danau Heart Island. Hua! Pedang besar di belakang Jing Qiyu pecah menjadi 9 pedang tipis yang membentuk diagram berbintang gemerlapan dengan planet yang tak terhitung jumlahnya mengambang malas di dalamnya. Dia menggerakkan diagram berbintang untuk mempertahankan bagian depannya, tetapi segera setelah bersentuhan dengan lampu merah, ia segera membeku. 9 pedang tipis itu juga tidak bisa bergerak lagi, setelah mengambil tempat yang diam di udara. Ini hanya, Jing Qiyu bahkan tidak menganggap bahwa prajurit dewa yang memiliki darah murni akan benar-benar membeku setelah satu pertukaran gerakan. Hasil seperti itu berfungsi untuk menyebarkan perasaan tidak berdaya melalui hatinya. Mungkin mereka terlalu sombong dengan menerobos reruntuhan Danau Heart? Apakah mereka terlalu percaya diri sehingga mereka salah menilai bahaya yang akan mereka hadapi? Hong! Prajurit lapis baja lain datang menyerang ke depan. Tubuhnya kurus, matanya masing-masing berisi 2 murid, dan dia memegang pisau. Dengan satu langkah, dia sudah berada di sebelah Raja Fuqiong, di mana dia melambaikan pedangnya, menciptakan ribuan ilusi. Bahkan Raja Fuqiong, Dewa Dunia tahap 4, tidak dapat membedakan bila mana yang nyata dan mana yang ilusi. Pu! 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 Raja Fuqiong menggunakan penggaris kayunya yang besar untuk membentuk barisan dalam upaya mempertahankan dirinya, tetapi tubuhnya terpotong-potong menjadi ribuan keping. Ternyata setiap satu dari ribuan pedang ilusi itu nyata dan memiliki kekuatan mengerikan. Wanita memikat yang baru saja menembakkan lampu merah melalui mata vertikal memutuskan untuk tiba-tiba beralih target. Matanya yang vertikal menembakkan lampu merah lain yang terpecah untuk mendarat di setiap satu dari ribuan bongkahan yang telah diubah oleh Raja Fuqiong, menghentikan mereka agar tidak menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Kakak. Setiap bagian dari tubuhnya yang kecil mulai hancur dan menghilang. Raja Fuqiong langsung dimusnahkan, dia telah mati dalam pertempuran ini. Dia adalah yang pertama binasa dari kelompok mereka. Sisanya, Sui Ying, Jing Qiyu, dan Monark Armadillo Jade tidak punya waktu untuk marah tentang hal ini mengingat ancaman yang akan datang. Hahaha, tawa perkasa menjadi latar belakang melihat tinju emas raksasa yang menekan Monark Armadillo Jade. Secara bersamaan, seorang prajurit berotot melemparkan telapak tangannya yang hitam ke arah Sui Ying. Penjara! Pada saat ini, tepi putih menyilaukan Sui Ying yang tak terhitung jumlahnya akhirnya diluncurkan untuk membatasi 4 prajurit lapis baja. Kekuatan matahari bercahayanya sangat cepat, tetapi lampu merah yang dikirim oleh Enchantress dan serangan pedang dari prajurit berlumuran darah itu bahkan lebih cepat. Tetap saja, kekuatan matahari bercahaya menyebar ke sekelilingnya, dan sekarang akhirnya menyelimuti seluruh medan perang untuk mulai membatasi musuh-musuhnya. Ini adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia terpenting Sui Ying, penjara. Setelah Sui Ying maju dalam pemahamannya, keterampilan rahasia ini berubah jauh melampaui batasan dengan menggunakan belenggu yang ia gunakan sebelumnya. Sekarang semacam kekuatan pengikat lembut yang ada di mana-mana. Dengan untaian yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan matahari yang berkoordinasi, dia bisa membatasi dan mempengaruhi gerakan musuh-musuhnya tanpa berhenti. Terhadap Dewa Dunia tahap keempat, keterampilan ini tentu saja sangat hebat, tetapi pengaruhnya pada prajurit lapis baja darah ini jelas lebih lemah. Ho gelombang Monark Armadillo Jade membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan marah. Setelah aumannya, sejumlah besar riak hitam bundar menyembur keluar dalam bentuk kipas ke arah 4 prajurit lapis baja darah. Begitu riak hitam bersentuhan dengan apapun, pipa-pipa, banyak lubang kekacauan kecil akan muncul di permukaan mereka. Keempat prajurit gagal menghindari riak-riak ini dan terpengaruh oleh dampaknya. Bahkan mereka dibiarkan sedikit bingung selama beberapa saat. Salah satu anggota mereka, prajurit berotot yang ditutupi rambut hitam, bahkan diserang oleh rasa sakit saat dia mengangkat tangannya untuk memegang kepalanya. Beralih untuk menatap Monark Armadillo Jade, kecepatan 3 prajurit lainnya jelas jauh lebih lambat sekarang.
Sisa dari 100 prajurit lapis baja berdarah yang menyebar di seluruh lingkungan juga melihat monark Armadillo Jade. Pergi, cepat. Aku tidak bisa menandingi mereka. Monark Armadillo Jade mengirim pesan kepada yang lain saat dia mengeluarkan raungan cemas. Pada saat yang sama, ia membantu Sui Ying dan Jing Qiu, meningkatkan kecepatan mundur mereka. Kamu ingin pergi? Prajurit tertinggi, lapis baja terbesar dalam kelompok mengeluarkan ejekan saat melihat ini. Tinju emas yang telah berhenti sejenak karena raungan itu sekarang sekali lagi meluncur keluar disertai dengan efek penekan. Tinju emas dengan cepat meningkat dalam ukuran, dan dalam beberapa saat, itu cukup besar untuk memblokir jalur pelarian mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.